kita punya motto itu al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita itu merawat tradisi-tradisi lama. Merawat tradisi. Tapi kita merespon gitu. Kita ngaji siang 2 kali, ngaji malam, subuh, kita ngajinya kitab kuning. Tapi di lain itu mengikuti juga perkembangan zaman, teknologi yang terus berkembangin ya Pak ya. Betul. Beli tanah ini kurang lebih harganya 60 juta lah gitu. Nah, dia mau jual ospek tuh harganya 30 juta lah ketika itu. Tahun 2004 tuh. Jadi hanya simpel itu, udah bismillah aja. Hanya itu. Jadi ketika mau ini tuh memang nggak punya uang Pak. Nggak ada uang gitu tuh. Ya makanya ya sudah jual itu, jual mobil losbak, kemudian ya minta doa gitu kepada yang lain, uang itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Ngobdul dimanapun berada. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang istimewa kembali, di mana narasumber kita ini merupakan salah satu sosok penting di Yayasan Bismillah ya Pak. Iya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar yayasan, seputar dunia pendidikan, seputar boarding school gitu ya, ataupun bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang memang ada di Bismillah sendiri, di Yayasan Bismillah sendiri. Nah, sebelum itu, marilah kita kenalan terlebih dahulu sosok narasumber kita. Silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri ke kawan-kawan Ngobdul. Ngobdul ya? Iya. Halo kawan-kawan Ngobdul semua. Izinkan saya menemani teman-teman ya. Nama saya Rifki Sujahilman, biasa diakrab panggil Rifki. Ya kebetulan saya salah satu pengurus yang ada di Pondok Pesantren Bismillah yang domisilinya ada di daerah Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Pak Rifki ya? Ya, panggil aja Rifki. Pak Rifki, oke. Nah tadi sudah sedikitnya kawan-kawan bisa mendengar ya profiling dari narasumber kita yaitu Pak Rifki. Pak Rifki, kalau Pak Rifki sendiri kegiatan ataupun di Bismillah sendiri tugas dan perannya apa Pak? Saya di sini memang ada beberapa jabatan lah gitu ya, atau beberapa peran lah gitu di Pondok Pesantren ini. Yang pertama mungkin saya sebagai wakil ketua yayasan di Yayasan Pondok Pesantren Padu Bismillah. Kemudian saya pula di Kepala Madrasah Aliyah Bismillah juga. Dan salah satu amanah dan tanggung jawab saya juga menjadi direktur di Pondok Pesantren Terpadu Bismillah yang membawahi santri-santri yang semuanya ada domisili di Pondok Pesantren ini. Oh. Gitu ya. Jadi perannya lengkap ya. Jadi karena perannya lengkap, jadi beliau berhak gitu ketika menjelaskan apa saja yang memang ada di Bismillah gitu. Pak, ngomong-ngomong seputar Bismillah nih ya, karena Bismillah ini kan sebenarnya salah satu yayasan yang sudah cukup terkenal lah ya, walaupun di luar Banten sekalipun. Nah, untuk saat ini Pak, kalau kita bicara sejarah, Bismillah itu berdiri tahun berapa Pak? Bismillah ini sebenarnya adalah pengembangan sebenarnya dari pesantren namanya Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin itu mulai didirikan tahun 1928. Kalau berbicara generasi, saya adalah generasi keempat. Nah, kemudian karena memang Riyadus Sholihin ini berada di tengah-tengah kampung gitu ya. Jadi karena untuk ekspansi itu nggak bisa, akhirnya bapak saya, orang tua saya itu kemudian membebaskan tanah di sini untuk kemudian melakukan ekspansi. Nah, ekspansi dimulai di sini itu tahun 2005. Tahun 2005. 2005 berarti kurang lebih sampai sekarang tuh sudah berapa ya? Sudah 19 tahun. Kurang lebih 19 tahun.
berdirinya Bismillah dan sudah ada beberapa jenjang-jenjang lembaga yang sudah kita adakan di pesantren ini. Oh, jadi awalnya apa pesantren Raudatus Sholihin itu, Riyadus Sholihin itu tuh memang pesantren modern atau memang tradisional awalnya? Salafiyah, Oh, Salafiyah. murni Salafiyah, gitu, murni Salafiyah karena memang ya apa namanya basic orang tua itu kan memang full pesantren sebenarnya. Kemudian ada sekolah adalah bagian dari pengembangan aja sebenarnya. Berarti kemudian didirikan tahun 2005 ke sini ekspansi. Nah, untuk mulai pendiriannya menjadi yayasan dan kemudian ngebangun sekolah itu gimana ceritanya tuh? Jadi ini ada cerita yang menurut saya agak ini ya. Jadi 2005 itu orang tua saya itu namanya Pak Jamin Sobri. Nah, beliau itu memang dulunya aktivitasnya banyaknya ceramah. Ceramah, tapi nggak turun ke anaknya ini, gitu tuh. Nyeramain diri sendiri aja nggak beres, apalagi nyeramain orang gitu. Nah, aktivitasnya itu adalah ceramah gitu. Nah, kemudian dari perjalanan lama itu akhirnya di tahun 2005 itu adalah boomnya. Jadi di mana di tahun 2005 itu kita mengundang hampir seluruh pejabat-pejabat penting di Banten, dari gubernur, kemudian juga bupati, kapolda, kapolres, semualah gitu tuh. Nah, itu menjadi checkpoint atau titik tolak gitu, karena memang masyarakat kan tidak melihat itu. Gitu. Maka ketika sudah mulai pembukaan itu atau grand opening lah gitu ya, di awal itu, bukan peletakan batu pertama, itu mulai di situ masyarakat mulai melihat di tahun 2005 itu karena memang animonya luar biasa, ribuan orang itu datang gitu tuh. Itu padahal tanah itu semuanya masih kosong ya. Masih kosong gitu, belum ada apa-apa, hanya peletakan batu pertama. Itulah kemudian yang menjadi cikal bakal Bismillah ini. Untuk sekolah yang pertama dibangun itu apa, Pak? Sebenarnya ada sekolah, jadi ada sekolah warisan. Sekolah warisan tuh Madrasah Aliyah yang saya pegang itu sudah berdiri tahun 1986. Oh, warisan. Dari pesantren yang lama ada satu sekolah itu akhirnya dipindahkan ke sini. Gitu. Nah, itu yang pertama kali ada, baru setelah itu mendirikan SMP. Baru SMP. Jadi SMP ada Aliyah tuh awal tuh. Gitu. Baru akhirnya ada SMK, ada MTS, sekarang ada SD. Ada TK, PAUD. Oh, jadi udah terpadu sekarang ya? Sudah full. Terpadu ya? Sudah. Kampus rencana mau mendirikan juga, Pak? Dulu sempat kita bikin kelas jauh tuh, jauh. Tapi karena memang ya perkembangannya kurang signifikan lah, akhirnya kita break gitu. Ya ke depan doanya lah. Doanya ya Allah izinkan, pengen banget gitu. Jadi kalau untuk kawan-kawan ngobrol tadi sudah dijelaskan sejarah singkatnya seputar berdirinya Yayasan Bismillah hingga hari ini dengan menjadi banyak lembaga pendidikan terpadu dari SD sampai MA ya, bahkan SMK ya, gitu. Nah, Yayasan Bismillah sendiri ini kan hari ini sebenarnya berada di di tengah-tengah ya, antara ke kota juga cukup dekat lah ya, kemudian juga ke daerah wisata juga dekat. Dan hari ini Pak, untuk kegiatan-kegiatan sendiri yang ada di Yayasan Bismillah itu apa aja, Pak? Ya, khususnya kalau di pesantren, jadi memang kita fokusnya ini dua. Satu, memang kita punya moto itu al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita itu merawat tradisi-tradisi lama. Merawat tradisi. Tapi kita merespon gitu. Merespon teknologi-teknologi baru yang memang itu bisa diterapkan baik. Makanya di sini pengajian kitab kuning tetap kita pertahankan. Jadi santri itu ngaji gitu lah ya. Tapi lain dari itu juga kita ada bahasa gitu tuh. Dan yang menjadi trendsetter kita itu adalah kita ada robotik. Karena robotik ini kita sudah kancahnya bukan nasional lagi, sudah internasional gitu. Perlombaan-perlombaan internasional kita sudah ikut. Gitu. Sudah sering ikut itu ya? Sudah sering ikut ya. Jadi kalau untuk agamanya tradisi lama seperti kitab kuning itu masih dipertahankan ya? Kita ngaji siang 2 kali, ngaji malam, subuh kita ngajinya kitab kuning. Tapi di lain itu mengikuti juga perkembangan zaman, teknologi yang terus berkembang ini ya Pak ya? Betul.
Nah, kalau untuk inovasi sendiri, Pak, ke depannya kan pasti akan lebih banyak lagi tantangan, apalagi sekolah-sekolah juga mulai tumbuh di mana-mana kan, Betul, Pak. betul. Apa sih yang akan atau nilai jual apa yang kemudian akan terus dipertahankan atau mungkin dibangkitkan lagi dari Bismillah sendiri, Pak? Satu ya, yang menurut saya menjadi catatan untuk seluruh pendidikan Indonesia itu adanya munculnya dekadensi moral, ya. Penurunan moral masyarakat ini kan. Nah, itu yang harus menjadi cikal bakal. Nah, makanya ajaran akhlak, ajaran moralitas di pesantren, di pondok pesantren kita menjadi satu titik poin yang utama. Menghormati guru, ikromul mudaris itu memang harus penting gitu. Menghormati guru itu adalah karena itu jadi bekal. Ketika dia menghormati guru, sama saja dia menghormati ilmu. Ketika menghormati guru, insya Allah ilmu itu akan datang, keberkahan itu akan datang. Itu yang pertama. Jadi moralitas itu yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, kita juga harus membaca nih keinginan masyarakat ini apa sekarang, gitu tuh. Sekarang yang sulit adalah mencari pekerjaan, Pak. Betul kan? Realitasnya itu pengangguran di Indonesia itu katanya di Banten tuh terbesar, terbanyak kan? Iya, data BPS terakhir Iya kemarin. kan, data BPS terakhir. Nah, makanya di pesantren ini, kita ini khususnya jenjang SLTA, baik aliyah maupun SMK, kita itu sudah kerjasama dengan 14 perusahaan, Pak. Oh, Sudah bekerja sama dengan 14 perusahaan, sudah MOU untuk rekrutmen peserta didik. Jadi ketika si anak ini lulus, nanti perusahaan itu akan datang ke sini untuk rekrutmen. Oh, jadi ini saja sudah berjalan 2 nih. Ini padahal ujian belum beres, tapi sudah 2 perusahaan sudah rekrutmen, Pak. sudah rekrutmen ya. Nah, itulah menjadi bargaining kita ya, tawaran kepada masyarakat, dan itulah yang diinginkan masyarakat. Jadi bukan hanya menyiapkan hulu tapi hilir sudah disiapkan ya, Pak. Insya Allah sudah gitu, insya Allah. Dan itu untuk semua tingkatan, maksudnya SMK atau cuma SMK aja atau gimana? SMK dan aliyah. Kita kan ada 2 ya. SMK dan aliyah ya. Iya, SMK dan aliyah. SMK dan aliyah lulusan Bismillah yang dia itu minat ke jenjang pekerjaan lah gitu ya. Nah, itu insya Allah kita sudah siapkan. Bahkan kita sudah siapin mulai bikin kartu kuningnya kita datangkan gitu loh. Kalau mau bikin KTP kita datangkan, Pak. Jadi siswa itu nggak pusing difasilitasin ya. Iya, kita benar-benar serius di situ gitu. Dan itulah yang kemudian menjadi menjadi harapan orang tua yang alhamdulillah Bismillah ini terus berjalan ya, karena tadi kita publikasi nggak usah banyak-banyak, Pak. Cukup dari alumni. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu kawan-kawan Ngoptul. Jadi ada hal menarik kalau dari Yayasan Bismillah ini. Jadi bukan hanya menyiapkan hulu atau bagaimana mereka siap terjun ke dunia kerja ya, tapi juga menyiapkan hilirnya sehingga dipersiapkan semua kebutuhannya. Bahkan tadi itu nyiapin kartu kuning segala macam ya. Iya. Jadi buat kawan-kawan Ngopdul atau mungkin yang menonton video ini yang ingin melanjutkan sekolah, kemudian tantangannya nanti kayak gimana setelah sekolah, kawan-kawan bisa langsung untuk cek mungkin websitenya Bismillah atau nanti PSB dan lain-lainnya ya. Nah, tapi ngomong-ngomong kita tadi sudah bicara beberapa kegiatan dan lain. Kalau filosofi Bismillah itu apa sebenarnya, Pak? Karena ini nyentrik sekali nih. Gitu ya. Iya. Padahal milik bersama ini, milik umat Islam. Ya, karena masalahnya itu kan, tapi dipakai gitu, nyentrik gitu. Dan tidak ada yang menyalahkan. Kita boleh pakai semuanya, Pak. Nggak ada masalah. Dan saya senang kalau ada truk-truk itu tulisannya Bismillah, saya merasa memiliki. Jadi sebenarnya as a simple gitu ya. Jadi sesuatu yang simple. Jadi dulu ceritanya bapak saya itu ketika mau beli tanah ini gitu, Pak, nggak punya duit. Gitu tuh. Nggak punya duit, beliau punya mobil losbak. Oh iya. Beli tanah ini kurang lebih harganya 60 juta lah gitu. Nah, dia mau jual losbak tuh harganya 30 juta Pak, ketika itu. Tahun 2004 tuh. Jadi hanya simple itu, udah Bismillah aja. Hanya itu. Jadi ketika mau ini tuh memang nggak punya uang, Pak. Nggak ada uang gitu tuh. Ya makanya ya sudah jual jual mobil losbak, kemudian ya minta doa gitu kepada yang lain, uang itu datang. Ketika masa pembayaran itu pun ditempo, Pak. Jadi mau bayar itu nggak ada cash gitu, tempo dulu gitu tuh. Dan alhamdulillah orangnya baik gitu, dan ya pelan-pelan kita bayar.
Jadi sesimpel Bismillah dulu ya. iya, Bismillah baheula gitu Iya. tah. Kira-kira gitu. Orang pada rincang Bismillah baheula. Heeh. Iya, gampang kayak. Jadi itu yang kemudian menjadi filosofi generasi selanjutnya, Pak. Oh, iya, Ketika iya. kita mau ekspansi, gambaran keuangan nggak ada, apa segala macam. Yang penting cita-cita kita baik, gitu loh. Ya udah, orang tua kita aja begitu. Iya, Bismillah iya. aja. Bismillah aja. Bismillah bisa sebesar ini ya awalnya dari kayak begitu, Pak. Gitu. Ya, itu filosofi yang menarik kawan-kawan ngobrol. Itu jadi motivasi kita gitu. Jadi kawan-kawan ngobrol yang mungkin udah tahu Yayasan Bismillah mungkin kan juga bertanya-tanya ya, ini apakah nggak ada kreativitas lain gitu kan, cari nama ini gitu. Dan ternyata itu filosofinya. Iya. Tapi kalau tadi kita sudah ngomongin filosofi, nah tapi kalau untuk mungkin semua yayasan itu punya tujuan ya. Selain tadi bagaimana memperbaiki moral gitu Pak ya. Tapi di wilayah yang lain Pak, secara khusus, apa sih yang ingin dibangun untuk masyarakat lokal khususnya Pak? Jadi memang ya saya lagi-lagi berbicara orang tua ya. Maksudnya karena memang ini berdiri atas dasar keinginan harapan orang. Jadi dulu orang tua itu memang membangun pesantren ini adalah kita ingin ada sekolah dan atau lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas yang lengkap, sarana prasarana yang lengkap, tapi murah meriah. Artinya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Gitu tuh. Kata kuncinya murah meriah. Murah meriah. Jadi kalau Bapak tanya, ada SPP. Kalau SMP, MTS gratis lah di sini ya. SMK itu ada bayaran SPP Pak. SPP-nya cuma 45.000 sebulan. Sebulan. Luar 45.000 sebulan. Dan itu sudah dapat banyak fasilitas Pak ya? Iya. Nah itu makanya yang kemudian jadi pokoknya sampai kapanpun kita itu harus punya visi itu. Masyarakat harus menikmati semua sarana prasarana dan fasilitas pendidikan ini dengan murah meriah. Murah meriah kawan-kawan Abdul. Itu aja sobat. Iya, itu kawan-kawan Abdul. Jadi kalau kawan-kawan Abdul masih bingung misalkan anaknya atau tetangganya atau rekannya gitu ingin ini sekolah kemana nih ya kan. Sekarang memang kalau bicara biaya memang ya salah satu kendala Pak ya. Ya. Pasti apalagi masyarakat desa ya. Apalagi kita di Banten dengan tadi itu ya pendapatan yang ya cukup masih menjadi PR gitu bagi pemerintah atau masyarakat setempat gitu. Ya Yayasan Bismillah sendiri bisa menjadi satu solusi itu Pak ya. Insyaallah. Oke kawan-kawan, karena tak terasa waktu sudah 30 menitan karena juga ini mau menjelang Jumat ya. Jadi untuk perbincangan kita kali ini mungkin nanti akan kita sambung lagi dengan episode yang menarik lainnya untuk pembahasan lainnya. Karena kali ini kita baru membedah luarnya aja tuh kawan-kawan. Ya, mungkin nanti untuk ke dalamnya kita bisa bicara banyak hal gitu ya dengan Pak Rifki. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan Ngobrol. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih kawan-kawan Ngobrol. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.